Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali bersama mata kuliah kita, kelanjutan dari minggu-minggu yang sebelumnya terkait dengan tindakan hukum pemerintah, ya, terkait dengan tindakan hukum pemerintah. Nah, kita membahas pertama kali masuk dalam pembagian yaitu istilah dan pengertian. Kalau kita cek di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah, maka asal kata tindakan atau perbuatan pemerintah itu diambil dari perkataan kalimat tindakan, tindak, perbuatan yaitu berbuat. Nah, jadi menurut KBBI adalah bahwa asal kata tindakan dan perbuatan itu adalah tindak dan berbuat atau berbuat. Nah, itu dari KBBI. Nah, serta diterangkan juga bahwa maksud dari tindak atau berbuat ini adalah merupakan suatu bentuk perilaku atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau satu orang, atau bisa juga dilakukan oleh instansi atau badan atau organ tertentu. Nah, jadi seperti itu. Jadi tindakan atau perbuatan tersebut adalah bisa dilakukan oleh seseorang atau bisa juga dilakukan oleh instansi atau badan-badan tertentu. Nah, seperti itu. Nah, tapi apa yang kita maksud dengan studi kita hari ini? Yang kita maksud hari ini adalah terkait dengan tindakan hukum pemerintah, jadi pemerintahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi tema kita adalah tindakan perbuatan hukum pemerintah. Konteks ini adalah pemerintah, bukan perorangan. Lanjut. Nah, sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka pemerintahan itu dalam tindakan, dalam perbuatannya itu adalah harus memiliki perbuatan atau memiliki konsekuensi terkait dengan hak dan kewajiban, atau menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, dari tindakan pemerintah tersebut. Nah, ini berbeda dengan tindakan seseorang. Kalau tindakan seseorang itu mungkin hanya berakibat pada dirinya sendiri. Tapi kalau tindakan pemerintah itu menimbulkan akibat hukum yang memiliki makna yang luas, memiliki kemampuan yang luas, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, saya mengambil di sini salah seorang ahli, yaitu menurut CJN Versteden. Nah, beliau membedakan, yaitu terkait dengan perbuatan pemerintahan dan perbuatan nyata pemerintahan. Perbuatan pemerintahan itu adalah perbuatan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan prosedur, dengan aturan. Sedangkan perbuatan nyata pemerintahan itu adalah perbuatan langsung pemerintah, penyelenggara negara. Contohnya seperti ketika pejabat negara kita, seperti semacam diundang dalam sebuah acara peresmian. Nah, peresmian mereka diundang untuk meresmikan suatu bangunan atau untuk tanda tangan suatu bangunan atau memberikan kata sambutan. Nah, jadi itu disebut dengan perbuatan nyata pemerintahan. Dan perbuatan nyata pemerintahan ini menurut Versteden tadi adalah tidak terkait dengan akibat hukum. Tidak ada akibat hukumnya. Nah, di sini hanya bentuk penghargaan dari masyarakat untuk pemerintah. Nah, sedangkan yang kita maksud akibat hukum di sini adalah bahwa tindakan dan perbuatan pemerintahan itu terkait dengan jabatan, dengan kedudukannya di pemerintahan. Nah, seperti itu. Lanjut, jadi apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintahan itu adalah, saya mengambil kutipan dari salah seorang ahli juga, yaitu RJH Huisman. Apa menurut beliau? Menurut beliau adalah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu adalah menciptakan hak dan kewajiban. Jadi seperti itu. Jadi menurut Huisman, tindakan atau perbuatan pemerintahan itu yang dimaksud di situ adalah yang menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, bukan yang tadi. Jadi kalau hanya dia sebagai pembawa peresmian suatu agenda atau berpidato di suatu acara diundang oleh masyarakat, bukan itu yang dimaksud sebagai tindakan hukum pemerintah, bukan itu. Jadi jelas ya, ini ada dua ini. Yang pertama adalah tindakan hukum pemerintah yang punya akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban, munculnya hak dan kewajiban. Yang kedua adalah tindakan nyata pemerintah
yaitu tindakan pemerintah yang langsung diundang oleh masyarakat, contohnya seperti acara peresmian dan sebagainya macamnya. Yang kedua ini tidaklah ada akibat hukumnya, artinya hanya seremonial belaka, Lalu apa saja bentuk akibat hukum pemerintahan itu? Nah, menurut Romain adalah bahwa akibat hukum pemerintahan itu lebih kurang ada dua, ya. Saya kutip ada dua. Yang pertama itu adalah menciptakan hubungan hukum yang baru. Atau perubahan. Lalu apa lagi? Yaitu pengakhiran hubungan hukum baru. Jadi yang pertama adalah penciptaan hubungan hukum baru atau perubahan. Yang kedua adalah pengakhiran. Nah, jadi ini salah satu bentuk dari akibat hukum tindakan pemerintah, menurut Romain. Nah, kalau kita terangkan lebih detail lagi, maka dilihat dari karakteristiknya, akibat-akibat hukum tersebut ada 3. Nah, di sini saya catat ada 3. Yang pertama itu adalah akibat hukum yang pertama itu adalah jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Ini akibat hukum tindakan pemerintah yang pertama. Jadi ini tindakan hukum pemerintah yang pertama, yaitu jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua dari akibat hukum pemerintahan itu adalah bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau subjek yang ada. Jadi menimbulkan atau merubah kedudukan hukum bagi seseorang atau subjek yang ada. Ini akibat tindakan hukum pemerintah yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bila terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, adapun status tertentu yang ditetapkan. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga adalah jika terdapat hak-hak, kewajiban ataupun kewenangan ataupun status tertentu yang ditetapkan. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua adalah menimbulkan perubahan kedudukan, yang ketiga adalah terdapatnya hak-hak yang berakibat kepada penetapan. Jadi 3 ini merupakan salah bentuk-bentuk dari akibat hukum perbuatan atau tindakan pemerintahan itu. Jadi 3 ini indikasinya, yaitu adanya perubahan hak, munculnya kewajiban atau kewenangan, atau terdapatnya seseorang subjek, ya, atau subjek. Lalu yang ketiga adalah munculnya ketetapan. Ya, jadi seperti itu. Yang semua ini baru. Semua ini berawal dari akibat munculnya tindakan pemerintah. Nah, seperti itu. Apa contohnya? Contohnya itu adalah seperti penerbitan. Jadi pemerintah memberikan izin penerbitan. Nah, ini tindakan hukum pemerintah. Dari tindakan hukum pemerintah itu maka muncullah akibat hukum, yaitu hak memberikan izin kepada penerbit. Nah, izin ini merupakan akibat hukum dari perbuatan pemerintah. Atau yang kedua adalah pemberhentian. Nah, munculnya suatu keputusan, contohnya Gubernur Riau memberhentikan kepala dinas bla 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 karena masalah bla bla bla. Pemberhentian itu merupakan akibat hukum pemerintah. Jadi pemerintah berbuat suatu kebijakan, suatu konsekuensi, maka muncullah akibat hukum, yaitu pemberhentian. Nah, yang ketiga tadi. Jadi inilah merupakan bentuk-bentuk akibat hukum dari tindakan pemerintah. Seperti itu. Nah, terakhir adalah bahwa akibat hukum yang timbul tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban, maka akan berimplikasi sejauh mana tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan. Apakah akibat hukum yang timbul itu akibat dari tindakan pemerintah tadi itu sudah sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, atau dia berhadapan dengan norma-norma yang sudah ada? Maksudnya itu adalah apakah pemerintah berbuat atau bertindak dengan kewenangannya itu sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, dulu kita bahas terkait dengan
legalitas. Jadi pemerintah itu bertindak menggunakan asas legalitas atau ada undang-undang yang mengatur. Dia tidak boleh sembarangan, tidak boleh sesuai dengan yang dia inginkan. Maka akibat hukum yang timbul akibat perbuatan pemerintah tadi dilihat nanti apakah dia berseberangan dengan norma-norma yang sudah ada atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dia berseberangan dengan norma-norma yang sudah ada seperti undang-undang yang menjadi landasan diizinkannya pemerintah untuk memerintah, maka dia dikatakan batal. Kenapa batal? Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia berseberangan dengan norma-norma dasar. Jadi seperti itu. Jadi tidak sembarangan juga. Contohnya ketika gubernur tiba-tiba memberhentikan tanpa ada alasan, ya, atau pencabutan izin tanpa ada alasan, atau memberikan izin tanpa ada alasan, maka tidak sah, kan, tidak diakui oleh hukum. Kenapa seperti itu? Karena berseberangan dengan hukum. Jadi intinya adalah tindakan hukum pemerintah itu atau perbuatan pemerintah itu haruslah ikut dasar landasan hukum, sehingga akibat hukum yang dikeluarkan dari tindakan tersebut sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi seperti itulah kajian kita yang kedua terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Nah, ini penting kita ketahui supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa pemerintah itu pada dasarnya tidak boleh sewenang-wenang. Dia sudah diatur oleh undang-undang sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga saja pemerintahan kita bekerja dengan baik sesuai dengan yang dibuat oleh undang-undang. Dan jika mereka pun berbuat yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka semoga mereka segera menyadari dan para pembuat undang-undang segera membuat undang-undang terkait dengan bagaimana baiknya dalam berbuat seorang pemimpin. Dan juga kita harapkan semoga pemimpin kita adalah pemimpin yang amanah, yang baik, yang bisa bermanfaat untuk umat yang banyak. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.